Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kepada beliau Bapak Muhammad Faisal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris. Tidak lupa kepada teman-teman sekalian yang selalu menjadi inspirasi saya dan saya banggakan. Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dalam Islam banyak membahas persoalan-persoalan mengenai kehidupan manusia, mulai dari ia lahir bahkan sampai ia meninggal dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu mawaris. Kata mawaris sendiri merupakan bentuk jamak masdar dari kata miros, yang merupakan harta pusaka peninggalan orang yang telah meninggal kepada orang yang berhak menerimanya, atau disebut juga sebagai faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Di antara penyebab-penyebab seseorang mendapatkan warisan itu ada 4. Yang pertama, yaitu karena nasab atau keturunan. Orang yang berhak mendapatkan warisan karena nasab di antaranya adalah orang tua, kemudian saudara seperti saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan juga keturunannya seperti anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu memerdekakan budak. Seseorang tuan yang memerdekakan budak, apabila budaknya meninggal dunia, maka tuan tersebut berhak menerima harta warisan dari budak yang ia merdekakan. Namun sebaliknya, jika tuan yang meninggal dunia, maka sang budak tidak berhak untuk mendapatkan harta warisannya. Yang ketiga, pernikahan dengan akad yang sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut suami istri belum melakukan persetubuhan, jika salah satu di antara mereka meninggal dunia, maka mereka tetap berhak mendapatkan harta warisan. Namun berbeda halnya jika pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang rusak atau tidak sah, maka keduanya tidak berhak untuk saling mewarisi. Yang keempat, yaitu Islam. Maksudnya yaitu, jika ada seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak memiliki ahli waris seperti sebab-sebab di atas, maka nantinya harta warisnya diserahkan kepada Baitul Mal yang kemudian dikelola untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi di antara penyebab seseorang mendapatkan warisan itu ada 4. Yang pertama tadi ada nasab atau keturunan, yang kedua memerdekakan budak, dan yang ketiga itu karena pernikahan yang sah, dan yang keempat adalah karena Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang penghalang-penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Yang pertama karena pembunuhan. Seseorang yang membunuh pewarisnya, atau misal seorang anak membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari ayah tersebut. Yang kedua, perbudakan. Seorang budak tidak berhak mendapatkan harta warisan. Yang ketiga, yaitu perbedaan agama. Perbedaan agama di sini maksudnya ialah ketika ada seseorang pewaris dan ia memiliki ahli waris, tapi ahli waris tersebut di luar Islam atau non-Muslim, bisa dikatakan non-Muslim gitu, maka keturunan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai hak dan kewajiban ahli waris. Hak-hak ahli waris yakni menerima bagian harta warisan sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Misal, seorang anak laki-laki mendapatkan setengah bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 3/4 bagian, dan seterusnya. Kemudian kewajiban ahli waris.
Sebelum seseorang itu mendapatkan warisan, wajib bagi ahli waris itu untuk menanyakan hutang-hutang atau perihal duniawi dari sang pewaris. Seperti misalnya kewajiban hutangnya untuk dibayarkannya terlebih dahulu sebelum membagi harta warisan. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap harta warisan. Seorang ahli waris wajib menjaga dan memelihara harta warisan yang diterimanya dengan baik dan juga benar. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat mengenai perhitungan pembagian warisan. Sebenarnya penghitungan warisan ini bisa dikatakan ilmu yang cukup sulit dan cukup rumit, maka harus benar-benar bisa memahaminya. Dan di sini mari kita sama-sama belajar untuk memahami secara sedikit demi sedikit. Yang pertama, bagian anak. Anak laki-laki selalu mendapatkan 2 kali bagian dibandingkan anak perempuan. Di sini dijelaskan eh, anak laki-laki jika ia sendiri atau bersama dengan cucu atau anak lain, maka anak laki-laki itu berhak mendapatkan asobah. Asobah yaitu sisa dari pembagian harta warisan. Maksudnya setelah semua harta warisan dibagi, pasti ada sisanya. Nah, itulah asobah. Kemudian untuk anak perempuan, ia berhak mendapatkan 2/3 bagian. Selanjutnya, bagian untuk orang tua. Orang tua mendapatkan bagian tertentu tergantung ada atau tidaknya anak. Maksudnya yaitu ibu kandung dari seorang yang meninggal, bisa dikatakan begitu. Bila orang yang meninggal tersebut tidak memiliki anak, cucu, atau saudara, atau ayah kandung, maka bagian ibu kandung ialah sepertiga. Namun jika ia memiliki anak, saudara, dan ayah kandung, maka bagiannya adalah 1/6. Maaf, maksudnya tidak ada ayah kandung, maka bagiannya 1/6, dan seterusnya. Kemudian bagian untuk suami atau istri. Suami atau istri juga sama ketentuannya. Ia mendapatkan bagian tergantung ada atau tidaknya anak. Bagian untuk istri atau bisa bilang seorang janda, bila tidak ada anak atau cucu, maka bagiannya adalah 1/4. Namun, bila ada anak atau cucu, maka bagiannya 1/8 dari harta warisan. Kemudian, untuk bagian suami atau duda, apabila istri yang meninggal ini ya, maka bagiannya setengah bila tidak ada anak atau cucu. Namun bila ada anak atau cucu, maka bagiannya adalah 1/4. Nah, di sini tetap dijelaskan bahwa bagian untuk laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan bagian untuk perempuan. Kemudian bagian untuk saudara. Pembagian untuk saudara ditentukan berdasarkan keadaan keluarga. Nah, di sini dijelaskan jika saudara itu sendirian atau tidak ada anak cucu atau ayah kandung, maka bagiannya adalah 1/6. Namun, apabila saudara itu lebih dari 2 orang atau 2 orang dan tidak ada anak, cucu, atau ayah kandung, maka bagiannya adalah sepertiga. Oke, itu tadi pembahasan singkat mengenai pembagian harta warisan. Untuk lebih lanjutnya atau lebih detailnya, nanti kita bisa buka buku fikih ya. Selanjutnya kita akan membahas mengapa sih kita perlu belajar ilmu mawaris. Yang pertama, dengan belajar ilmu mawaris kita bisa menjamin keadilan. Menjamin keadilan ya, maksudnya hukum mawaris memerlukan keadilan dalam pembagian harta warisan. Mungkin teman-teman sekalian banyak yang bertanya, loh katanya adil tapi kok nggak sama? Dan jadi adil itu nggak harus sama teman-teman. Mengapa bagian laki-laki harus lebih tinggi? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perempuan.
maka bagiannya bisa dikatakan harus lebih besar dibandingkan perempuan. Yang kedua, pentingnya belajar ilmu waris yaitu untuk memperkuat solidaritas. Memperkuat solidaritas di sini maksudnya memperkuat solidaritas di antara keluarga. Karena dengan belajar ilmu waris, maka tidak akan ada lagi perselisihan. Loh, bagian kamu kok lebih banyak, bagianku kok sedikit. Karena dia sudah paham, maka dia akan menerimanya dengan lapang dada, insya Allah. Yang ketiga, yakni untuk keberkahan harta. Harta yang dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum Islam, maka insya Allah harta tersebut akan berkah dan bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan penerapan ilmu mewaris. Yang pertama yakni pemahaman yang kurang. Jadi di lingkungan kita ini bisa dikatakan masih sangat sedikit orang yang paham mengenai ilmu faraid atau ilmu mewaris ini. Yang kedua yakni konflik keluarga. Pembagian harta warisan sering dikaitkan atau sering berkaitan dengan konflik keluarga karena pemahaman yang kurang mungkin uh, terjadi percekcokan, bagian saya lebih sedikit daripada bagian kamu dan seterusnya, maka dapat menimbulkan konflik keluarga karena kurangnya pemahaman tentang ilmu mawaris. Yang ketiga yakni pengabaian hukum. Di lingkungan kita ini bisa dikatakan memang muslim, namun dalam pembagian harta warisan bisa dikatakan masih minim dalam menerapkan hukum mengenai warisan. Yang terakhir, yakni pesan utama dari adanya ilmu mawaris. Adanya ilmu mawaris menjadikan kita untuk lebih giat lagi dalam belajar, khususnya untuk mempelajari ilmu mawaris. Kaitannya untuk menghindari konflik-konflik keluarga dan juga untuk terhindar dari siksa neraka tentunya. Yang kedua, kita harus senantiasa menerapkan keadilan. Keadilan di sini tidak harus sama. Adil di sini yakni sesuai proporsinya, bisa dikatakan harus sesuai dengan proporsinya. Dan yang terakhir yakni untuk menjaga keharmonisan di antara keluarga kita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kekurangan murni itu dari diri saya dan segala kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.